Oke, di sini sebelum saya menjelaskan tentang array, ini saya kasih gambaran dulu tentang variabel, karena array itu adalah merupakan tipe data ya. Jadi di sini variabel yang sering kita gunakan ini sebagai contoh, ini program contoh sederhana yang masih menggunakan variabel biasa. Jadi pada saat deklarasi variabel biasa seperti ini, seperti umumnya kita menggunakan ya. Jadi di sini ada variabel nama untuk 15 panjang digitnya maksimal, kemudian di sini ada variabel nilai yang bertipe integer. Kemudian untuk perintah inputnya, input nama dan input nilai, di sini untuk nama kenapa menggunakan gets itu opsional sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita ingin menambahkan spasi gitu ya. Kemudian kalau untuk nilai di sini menggunakan cin, ini inputnya. Kemudian outputnya ini hanya memanggil nama saja di belakang cout. Di sini hanya panggil namanya tanpa menggunakan tanda petik. Ini adalah penggunaan variabel biasa. Nah, jadi hanya tipe data, nama variabel, kemudian panjang karakternya kalau karakter, kalau misalkan integer itu tanpa menggunakan angka di belakang nama variabel, karena apa, dia sudah otomatis menyesuaikan panjang dari tipe datanya itu sendiri. Nah, sekarang untuk yang array, nah di sini tadi variabel nama di sini 15 digit itu untuk panjang digitnya. Nah, untuk array itu sendiri adalah tipe data variabel ya, jenis variabel, tetapi yang isinya itu nanti bisa lebih dari satu data. Tetapi sifatnya adalah homogen, artinya yang tersimpan dalam variabel array itu bertipe sama. Nah, kalau variabel yang tadi saya jelaskan, variabel nama ini, ketika kita nanti akan menginputkan sebuah nama, maka kita langsung inputkan nama. Tetapi kalau misalkan nama yang akan kita inputkan itu lebih dari satu secara bersamaan, itu tidak bisa, tetapi harus secara bergantian. Nah, kalau array untuk misalkan di sini nama arraynya adalah nama, ini boleh bersamaan untuk menginputkan data nama. Nah, di sini deklarasinya sama dengan variabel biasa, tetapi di sini ada perbedaannya, yaitu angkanya ada dua, khusus yang tipe datanya karakter. Kenapa ada dua? Karena angka yang pertama di sini digunakan untuk jumlah elemennya atau jumlah data yang nanti bisa dimasukkan secara bersamaan itu ada berapa batasnya. Nah, di sini batasnya ada 3, masing-masing 3 nama itu dibatasi panjang namanya adalah 15 digit. Jadi kalau variabel biasa di sini berlaku hanya panjang digitnya, tetapi kalau di array di sini ada 2, panjang digitnya di belakang, tetapi angka yang di depannya ini adalah jumlah elemennya. Jumlah elemen atau ini ya, apa namanya, panjang jumlah isian namanya maksimal ada berapa. Nah, karena di dalam array itu bisa diisikan data lebih dari satu kali secara bersamaan, maka proses pergantian inputannya nanti harus menggunakan perulangan. Nah, perulangan di sini masih menggunakan perulangan di antara di antara 3 ya, satu di antara 3 yang mana sudah saya jelaskan, yaitu ada for, ada while, ada do while. Nah, di sini saya contohkan menggunakan for. Jadi untuk for-nya masih sama juga. Yang pertama di sini ada inisialisasi atau dimulai dari perulangan itu dimulai dari mana, kemudian diakhiri sampai berapa, kemudian counternya apa. Nah, perulangan di sini ini untuk variabelnya saya berikan nama indeks. Kenapa? Ini sebenarnya variabelnya adalah bebas, tetapi kenapa saya berikan nama variabel indeks? Karena array itu untuk mengaksesnya adalah menggunakan indeks, seperti yang saya jelaskan di teori kemarin, bahwa semua untuk pengoperasian array itu selalu menggunakan indeksnya. Indeks yang ada dalam array itu selalu diawali dengan 0. Jadi kalau di sini elemennya atau datanya ada 3, kalau kita memulainya dari 0, otomatis akan berakhir sampai dengan kurang dari 3. Berarti dia akan berhenti di nomor 2. Karena dari 0, 1, 2 itu sudah ada 3 data. Tapi kalau dimulainya dari 1, 1, 2, 3 itu ada 3 data. Jadi
Kalau elemen di sini ngitungnya ada 3, tetapi kalau proses indeksnya dimulai dari 0, maka dia akan berakhir sampai kurang dari jumlah elemen. Jumlah elemennya 3, maka di sini kurang dari 3. Maka counternya adalah plus plus karena dari kecil ke besar. Kemudian pada saat perulangan ini, ketika nilainya true, nanti akan dijalankan perintah untuk inputan namanya. Inputan namanya kalau di variabel biasa itu tadi saya contohkan hanya cin nama atau gets nama gitu ya, gets nama cin nilai. Tetapi karena di sini sudah menggunakan array, maka tidak hanya gets nama saja, tetapi di sini juga harus ada counternya, ada ininya variabel untuk elemennya. Nah, di sini pada saat deklarasi ini kan nama ada angkanya ya, ini elemennya. Maka pada saat pemanggilan juga sama, nama arraynya kemudian indeks, bukan 3. 3 itu adalah jumlah elemennya, tetapi kita akan mengisikan ke masing-masing elemen sehingga di sini digantikan dengan variabel. Variabel apa yang harus tertuliskan di sini? Variabel yang digunakan pada perulangan. Kalau di perulangan di sini variabelnya adalah i, maka di sini pemanggilannya juga nama dalam kurung i. Jadi ini adalah variabel, artinya nanti akan kita isikan nama di masing-masing indeksnya. Berarti nanti ada di elemen 1, 2, 3 itu akan terisikan nama. Kemudian untuk outputnya juga sama. Kalau variabel biasa, outputnya tinggal memanggil variabelnya saja seperti ini. Tetapi kalau di array, outputnya juga harus menggunakan perulangan. Kenapa? Karena isinya lebih dari 1, berarti sama dengan inputan. Dimulai dari indeks 0, maka akan berakhir juga kurang dari 3. Artinya dia akan berhenti sampai dengan angka 2. Karena angka 2 kalau dihitung dari 0 kan sudah 3 juga elemennya. Nah, kalau yang tadi untuk variabel biasa tinggal hanya panggil variabel nama, maka di sini di variabel array juga harus sama. Di sini ada elemennya. Di sini nama variabel array-nya adalah nama, sama seperti ini pada saat deklarasi. Kemudian di sini ada indeksnya angka 3. Nah, indeks angka 3 itu bukan diisikan angka 3, karena kalau diisikan angka 3 berarti kita hanya memanggil yang elemen indeks 3 saja, tetapi kita akan memanggil keseluruhan. Sehingga angka 3 yang di sini digantikan dengan variabel yang ada di dalam perulangan. Nah, ini bedanya antara variabel biasa dengan variabel array. Jadi kalau misalkan kita akan menginputkan data langsung 3 kali itu bisa. Nah, ini saya contohkan dulu. Ini untuk yang variabel biasa ya. Nah, ini pada saat variabel biasa di running, saya akan menginputkan 3 nama. Misalkan yang pertama adalah city, nilainya di sini 9, kemudian enter, selesai, dia akan keluar. Kalau saya ingin menginputkan data yang kedua gimana? Ya di running ulang. Nah, kalau biar tidak di running ulang gimana? Dikasih tambahan apa? Coding. Misalkan si Ani nilainya 7. Nah, misalkan ini kan sudah selesai nih. Kalau ingin menginputkan data yang ketiga, kita harus keluar dulu. Kalau tidak keluar dulu, maka syaratnya apa? Di sini ditambahkan coding lagi, tambah percabangan. Apakah ingin melanjutkan lagi? Iya, atau langsung goto ke baris berapa? Kemarin sudah dijelaskan goto ya. Nah, ini akan tidak efisien kalau misalkan kita akan menggunakan data yang lebih dari 1 dalam satu proses. Nah, makanya di sini diselesaikan dengan array. Nah, di sini contoh hasilnya. Misalkan di sini saya inputkan Siti, enter, nama yang kedua Ani, nama yang ketiga adalah Ita. Nah, di sini sudah saya inputkan 3. Saya enter, keluar hasilnya. Nah, kenapa kok hanya 3? Karena pada saat deklarasi ini hanya saya batasi ada 3 elemen. Berarti ini adalah indeks 1-nya adalah Siti, indeks 2-nya Ani, indeks 1-nya Ani, indeks 2-nya adalah Ita. Jadi pada saat 1 kali running aplikasi, dia sudah bisa menginputkan banyak data sekaligus secara bersamaan. Jadi tidak perlu keluar dari running kemudian di running ulang gitu ya, di compile ulang. Nah, itu tidak efisien kalau memang kita membutuhkan data yang seperti ini. Nah, jadi
tidak semua variabel biasa itu dibutuhkan, tergantung dari kasusnya nanti. Kalau memang kita mengharuskan satu kali proses itu menginputkan banyak data, maka solusinya kita membuat dengan array. Nah, ini untuk contoh array yang tipe datanya adalah karakter ya. Ini tadi dengan variabel biasa dan variabel array. Kemudian di sini ada saya contohkan untuk yang tipe datanya adalah tipe data integer. Kalau tadi tipe data yang ini, yang tipe data integer variabel biasa, deklarasinya hanya tipe data kemudian nama variabel ya, integer nilai. Inputnya juga sama, tinggal cin, outputnya tinggal dipanggil nama variabel. Nah, sekarang kalau untuk array yang tipe datanya integer, maka di sini juga harus ada elemennya. Jadi kita mau menginputkan berapa data sekaligus. Di sini ada 3 sekaligus ya. Nah, jadi kalau untuk array ini adalah array satu dimensi. Artinya satu dimensi itu berarti hanya ada satu baris. Dimensi itu hanya ada satu baris. Jadi angka yang ada di sini ini digunakan untuk kolomnya. Jadi nilai-nilai ini nanti yang akan mengisikan kolomnya. Ada 3 kolom atau ada 3 elemen gitu ya. Nah, pada saat deklarasi antara variabel array dan variabel biasa yang bertipe integer di sini berbeda, karena sekali lagi untuk array itu harus ada jumlah elemen yang nanti akan kita batasi maksimalnya berapa elemen yang nanti bisa diinputkan. Kemudian apakah batas ini harus selalu diisikan? Tidak. Di sini batas maksimalnya. Kalau misalkan kita butuh datanya 50, misalkan maksimal kira-kira 50 nih, saya mau menginputkan jumlah data mahasiswa di kelas ini kan misalkan 50. Tetapi yang masuk hari ini itu hanya 45, ya nggak masalah karena itu masih tetap di bawahnya 50. Tetapi kalau misalkan kita di sini mendeklarasikannya untuk data 50, tetapi ternyata yang masuk hari ini ada 60, maka yang 51 sampai dengan 60 dia tidak akan kesimpan. Kenapa? Dia tidak diberikan space atau tidak dipesankan tempat. Oke. Kemudian untuk inputnya juga sama persis dengan array yang tipe datanya karakter, yaitu dimulai dari indeks 0 diakhiri sampai dengan kurang dari jumlah elemennya. Di sini kurang dari 3 karena jumlah elemennya adalah 3. Jangan pakai sama dengan. Kalau pakai sama dengan nanti jadinya elemennya ada 4 karena dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Berarti nanti ada 4 ya. 0, 1, 2, 3. Maka jadi ada 4 elemen. Nah, di sini harus kurang dari 3 karena dimulai indeksnya 0. Nah, inputnya sama dengan tadi cin. Di sini nama variabel array-nya sama seperti yang tadi deklarasikan. Nah, pada saat deklarasi di sini ada angkanya, maka di sini digantikan dengan variabel. Variabelnya apa? Manut yang ada di perulangan di sini, ngikutin aja. Jadi variabel yang di perulangan menggunakan k, ya di sini juga dengan k. Kemudian untuk outputnya ini juga sama, dimulai dari indeks 0 sampai dengan kurang dari elemen. Elemennya ada 3, berarti kurang dari 3. Yang ditampilkan ini adalah dipanggil nama variabel array-nya. Indeksnya yang tadi elemennya ada 3, di sini diganti dengan variabel perulangannya yaitu dengan i. Nah, saya contohkan. Misalkan array 1 nilainya 9, 7, 5. Ya, berarti outputnya di sini ada ini ya. 9, 7, 5. 975. Jadi array satu dimensi itu kalau digambarkan seperti ini, urutan datanya itu secara berjejer. Jadi berjejer ke kanan. Jadi karena satu dimensi di sini hanya satu baris. Kalau 2 dimensi maka nanti ada 2 baris. Atau tergantung dari yang nanti akan dibuat. Oke. Ini untuk array ya. Untuk array satu dimensinya, untuk input, deklarasi input dan outputnya. Nah, sekarang saya tambahkan lagi di sini ada edit. Jadi kalau kita membuat program yang sudah yang sudah benar-benar nanti programnya akan dipakai, itu memang yang harus menggunakan database ya. Artinya database itu tempat untuk penyimpanan datanya biar nanti ketika kita membutuhkan data itu
datanya tinggal ambil database, diinputkan datanya juga tersimpan dalam database. Nah, kali ini kalau kita masih di dasar C++ ini, kita belum menggunakan database. Artinya ketika program itu di running, kita inputkan data, dia bisa tampil. Tapi ketika sudah close dari running, maka data yang diinputkan tadi kan tidak akan tersimpan karena memang kita belum menggunakan database. Nah, di sini karena kita belum menggunakan database, maka dengan array ini dia akan tersimpan dulu sementara. Jadi, pada saat data yang tersimpan sementara ini, nanti juga kita bisa manipulasi. Kita bisa memanipulasi array, yaitu ada edit, ada delete, ada cari, kemudian ada apa lagi ya? Input, tampil, hapus, edit, cari, ada 5 ya. Nah, di sini untuk operasinya. Nah, ini saya contohkan untuk edit. Edit itu berarti merubah data. Merubah data apa? Merubah data yang tadi diinputkan di dalam array. Jadi kalau di database itu, kalau edit berarti menggunakan update gitu ya. Update itu merubah isi dari field yang ada di dalam tabel. Tetapi kalau di sini kita merubah isi yang ada di dalam variabel array di masing-masing elemen. Jadi intinya kalau edit itu kita sebenarnya hanya menginputkan ulang di sini. Kenapa menginputkan ulang? Karena di sini saya buat untuk mengedit semuanya, semua data. Tapi kalau misalkan mau edit satu-satu boleh nggak? Boleh. Nanti dicari dulu yang akan diedit itu di bagian mana, di elemen berapa atau di indeks keberapa, itu baru diedit, itu juga bisa. Nah, tapi saya contohkan untuk yang semua dulu. Nah, di sini ini proses untuk input array-nya. Kemudian dari proses input di sini ada proses untuk menampilkan hasil yang tadi diinputkan. Kemudian kalau sudah ditampilkan, sekarang kita mau mengedit atau merubah isi yang diinputkan tadi sebelumnya, yaitu di sini. Setelah diinput, tampilkan, kemudian saya mau merubah isinya seperti apa. Jadi akan dirubah isinya menjadi isian yang baru. Kemudian setelah diisikan data yang baru, maka data yang baru itu akan ditampilkan. Nah, perintahnya itu sebenarnya sama. Nah, di sini untuk edit itu adalah merubah isinya. Karena merubah, otomatis kita akan menginputkan ulang. Ya kan, ini perintahnya adalah cin. Maka diinputkan ulang ke dalam array satu dimensi ke masing-masing elemen. Kemudian kalau sudah, di sini juga tampilkan di data yang ada di array satu dimensi di masing-masing elemen. Nah, coba saya jalankan. Oke. Ini saya masukkan nilai array yang pertama adalah 1, 2, 3. Kita tampilkan. Data yang tadi saya inputkan di sini sudah saya outputkan seperti ini ya, berjejer 1, 2, 3. Artinya ini adalah indeks 0 nilainya 1, indeks 1 nilainya 2, indeks 2 nilainya 3. Kemudian saya akan merubah isinya. Yang 1 tadi akan saya rubah menjadi 6, kemudian menjadi 8, kemudian menjadi 9. Nah, sekarang yang ditampilkan ini adalah data yang sudah diedit atau data yang baru, berarti 6, 8, 9. Nah, di sini untuk yang terakhir ini dia menampilkan output dari setelah proses edit di sini. Ya, jadi kalau edit itu kita mengisikan ulang, mengisikan ulang dari array, kemudian kita tampilkan. Ini karena semuanya saya edit. Kalau misalkan satu saja gimana? Berarti nanti ada proses carinya dulu. Nah, di sini kita harus mulai bernalar atau berlogika ya. Jadi nanti prosesnya seperti apa. Kalau saya mau mengedit tapi nggak semuanya, berarti gimana caranya ya? Berarti kita tentukan dulu tempatnya di mana yang nanti akan kita edit. Berarti nanti ada cari dan seterusnya ya. Oke. Kemudian ini ada contoh lagi. Ini untuk array juga. Coba ini. Ini masih array satu dimensi.
Nah, ini kalau array satu dimensi yang outputnya dibentuk ke dalam satu baris, karena satu dimensi berarti hanya satu baris tapi banyak kolom ya. Di sini elemennya ada 3 sehingga kolomnya ada 3. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Kolom 1 berarti indeks ke 1, di sini namanya adalah aku. Kemudian indeks kedua atau elemen yang kedua dia, indeks kedua atau elemen ketiga Anda. Jadi hasilnya seperti ini. Kalau mau diedit berarti tambahkan perintah yang tadi. Oke, kemudian sekalian untuk tadi kan satu dimensi biar nanti tidak bingung menggambarkan. Di sini saya contohkan untuk array 2 dimensi. Kalau 2 dimensi artinya adalah 2 baris, bukan 2 baris, lebih dari 1 baris dan lebih dari 1 kolom. Tapi kalau untuk satu dimensi barisnya hanya 1. Karena barisnya hanya 1, di sini tidak dideklarasikan, tetapi kolomnya dia lebih dari 1, sehingga elemen ini dia menggambarkan kolom. Kalau array 2 dimensi barisnya lebih dari 1, kolomnya juga lebih dari 1, sehingga harus dideklarasikan semuanya di sini. Nah, ini saya contohkan. Ada variabel array 2D, tipenya adalah integer. Barisnya di sini baris indeksnya atau baris elemennya ada 2 maksimal. Kemudian indeks untuk elemen kolomnya juga maksimal ada 3. Jadi di sini bisa disebutkan bahwa array 2D nanti memiliki maksimal 2 baris dan kolomnya maksimal 3. Nah, di sini karena sudah ada baris dan kolom, maka perintah untuk operasi dari array itu wajib menggunakan perulangan bersarang. Nah, seperti yang minggu-minggu lalu saya jelaskan bahwa mohon perulangan itu harus paham betul, karena apa? Setelah UTS materinya tidak akan pernah lepas dari perulangan, karena mulai dari array ini sudah menggunakan perulangan, bahkan perulangan bersarang. Materi berikutnya sampai dengan UAS juga sama. Nah, perulangan bersarang di sini saya contohkan menggunakan for. Perulangan yang pertama di sini ini mewakili dari baris. Kemudian perulangan yang kedua di sini ini mewakili dari kolom. Pernyataan di baris 16 ini dia akan jalankan, dia akan kerjakan jika perulangan yang ada di baris 12 dan di baris 14 itu bernilai true. Ingat dan ya, jadi perulangan yang ada di baris 12 dan 14 bernilai true. Kalau salah satu bernilai false, misalkan di sini sudah false, maka ini tidak akan dikerjakan. Atau ketika pada perulangan baris 12 di sini bernilai false, maka dia tidak akan kerjakan. Nah, di sini prosesnya sama persis dengan perulangan yang pernah saya jelaskan di minggu lalu. Materinya masih ada di YouTube ya, bisa dibuka lagi, bisa dipelajari lagi. Nah, ini saya jelaskan sekilas bahwa misalkan di sini variabel array-nya namanya adalah 2 dimensi, barisnya maksimal 2, kolomnya maksimal 3. Jadi pada saat perulangan baris di sini dimulai baris indeks 0 berakhir sampai dengan baris kurang dari 2. Berarti sampai 1 ya. Kalau misalkan sampai 1 berarti 0 1 itu juga sudah ada 2 baris. Kemudian di perulangan kedua dimulai dari indeks 0 untuk kolomnya dan berakhir sampai kurang dari 3, maka berarti sampai dengan 2. Berarti kolomnya 0 1 2. Itu sudah ada 3 kolom. Nah, proses yang pertama, B di sini indeksnya adalah 0. B indeksnya 0. 0 kurang dari 2. Berarti bernilai true. Karena bernilai true, maka saya inputkan di sini. Saya lanjutkan perintah yang nomor 14, yaitu K sama dengan 0. K sama dengan 0. Benar nggak? Benar, karena di sini kan maksimalnya 3 ya. K sama dengan 0, kemudian 0 lebih kecil dari 3. Nilainya apa? Nilainya adalah true. Karena nilainya true, maka perintah yang ada di baris 16 ini akan dijalankan, yaitu menampilkan baris kurung buka siku atau kurung buka kotak, kemudian dia membaca variabel B, nilainya berapa? 0. Berarti nanti outputnya jadinya baris kurung buka, kemudian dia akan membaca B. B-nya berapa nilainya? 0.
0, kemudian di sini akan membaca lagi kurung tutup kolom kurung buka. Maka kurung tutup kemudian kolom kemudian kurung buka lagi kan. Nah, di sini baca variabel K. K-nya nilainya berapa? 0. Maka di sini tuliskan 0. Kemudian setelah 0 di sini ada baca lagi kurung tutup sama dengan. Dan di sini diminta in, berarti kita menginputkan, diminta untuk menginputkan data ke array 2 dimensi di baris B0 di kolom K0. Berarti kita inputkan, misalkan datanya adalah 1. Berarti 1 diinputkan di B0 K0. Kemudian kita cek di sini kurung tutup kurawal di baris 17, maka dia kembali ke baris 14. Pada baris 14 di sini ada K++. K++ artinya kalau tadi K-nya 0, maka K++ jadinya 1 ya. Sehingga K sama dengan 1 di sini di perulangan yang kedua, di proses perulangan kedua, K-nya sekarang 1. Kemudian di sini dicek. K-nya 1 lebih kecil dari 3, true, nilainya true. Karena nilainya true, kerjakan lagi di sini. Maka menampilkan apa lagi? Menampilkan baris kurung buka, kemudian menampilkan nilai B. B-nya masih tetap 0 karena belum berpindah. Maka di sini nilainya tetap 0. Kemudian tampilkan lagi kolom kurung tutup kolom kurung buka. Tampilkan ini. Kemudian sekarang nilai K-nya dipanggil. Nilai K-nya tadi sudah 1, berarti di sini berubah menjadi 1. Nilainya misalkan 10. Berarti kita akan menginputkan data 10 atau nilai 10 ke dalam B0 masih sama B0, kemudian K-nya 1. Kalau sudah di sini kurung tutup, berarti dia sudah selesai. Dia cek lagi ke baris 14 karena di sini ada K++. Tadi ketika K++, K-nya bernilai 1, maka sekarang menjadi 2. Nah, 2 di sini kita cek K-nya sama dengan 2. 2 apakah lebih kecil dari 3? Iya. True ya. Kalau iya, maka kerjakan lagi yang ada di baris 16, yaitu menampilkan baris kurung buka B-nya masih sama tetap 0. Kemudian tampilkan lagi kurung tutup kolom kurung buka. Nilainya K. K sekarang nilainya berapa? Nilainya adalah 2. Di sini 2, kemudian tampilkan kurung tutup sama dengan, kita masukkan angka, misalkan angkanya 19. Jadi 19 ini kita simpan ke dalam baris 0 kolomnya 2. Kemudian selesai, balik lagi ke 14, baris 14. Di sini tadi K-nya bernilai 2 karena di sini ada K++ sehingga 2 plus jadinya 3. Maka di proses perulangan yang ketiga kita cek K-nya 3. Berarti di sini harus ada pengecekan untuk syaratnya. Apakah 3 lebih kecil dari 3? Tidak, ternyata 3 itu adalah sama dengan 3 sehingga nilainya adalah false. Ketika di sini nilainya false, maka dia berhenti dan dia lari ke bawah. Karena di sini nilainya false, otomatis pernyataan yang di bawahnya perulangan yang kedua ini dia tidak akan kerjakan, tetapi dia langsung lari ke perintah yang bawahnya lagi, yaitu 18. 18 di sini adalah penutup dari perulangan yang atas. Tetapi di sini belum selesai, maka dia ngecek lagi ke baris 12, yaitu di B++. B++ tadi B-nya 0, kalau ditambah 1 kan jadi 1. Sehingga sekarang B-nya 1, di sini nilainya 1, kemudian B-nya syaratnya dicek. Apakah 1 lebih kecil dari 2? Nilainya adalah true. Kalau true, maka kerjakan lagi perulangan yang ada di baris 14. Di sini cek lagi dari awal. K sama dengan 0, maka di sini nilainya K-nya 0, cek syaratnya 0 lebih kecil dari 3, nilainya adalah true. Maka tampilkan lagi baris B. Sekarang B-nya berapa? B-nya 1. B-nya 1, kemudian K-nya 0. K-nya 0, nilainya misalkan 8. Berarti kita menginputkan data, ini sudah pindah ke bawah ya. Berarti datanya di sini sudah ada angka 8 yang tersimpan pada baris ke-2 atau baris indeks ke-1, kolomnya kolom ke-1 atau kolom indeksnya adalah 0. Kemudian di sini
cek lagi, ini kurung tutup, kemudian kita pindah lagi untuk pengecekan pada baris 14. Di sini ada K++. K-nya tadinya 0 jadi 1 lagi kan. Nah, 1. Di sini proses yang kedua. K-nya 1 dicek apakah 1 lebih kecil dari 3, true. Karena true maka kita akan menginputkan lagi pada baris 1, B-nya masih tetap belum bergerak, maka kolomnya yang bergerak. Tadi K-nya menjadi angka 1. Berarti kolomnya menjadi kolom yang kedua. Misalkan nilainya adalah 80. Kemudian selesai, tetapi sebelum dia pindah menjalankan perintah yang ke baris 18, maka dia selesaikan dulu pengecekan di baris ke-14. Sekarang ada K++. K++ jadinya K-nya 2 ya. K2, K sama dengan 2. Di sini 2 lebih kecil dari 3 bernilai true, maka tampilkan lagi di sini. Baris B-nya masih tetap di B1 karena ini belum ada tambahan, maka kolomnya sekarang menjadi kolom kedua. Nilainya misalkan di sini ada 6. Kemudian kalau sudah selesai, kita kembali lagi ke sini, ada K++. K++ tadi K-nya nilainya 2, maka ditambah 1 jadi 3. Maka K3 syarat untuk berhenti perulangannya, apakah 3 lebih kecil dari 3? Ternyata nilainya false, maka dia akan lari ke proses bawahnya. Di sini kurung tutup untuk perulangan yang baris, tetapi dia cek lagi ke sini ke baris 12. Baris 12 tadi nilai B-nya adalah 1. Karena di sini syarat untuk counternya belum kita ketahui belum dijalankan, maka kita jalankan dulu. Tadi untuk barisnya yang nilainya 2 sekarang B++ jadi tambah 1 kan, jadi nilainya sekarang menjadi 2. Kemudian dicek B-nya 2, apakah 2 lebih kecil dari 2? Ternyata nilainya false karena B2 itu sama dengan 2, padahal di sini dia akan berhenti sampai dengan B lebih kecil dari 2. Maka dia selesai. Artinya kalau di sini sudah false, maka perintah yang di bawahnya dia tidak akan pernah kerjakan. Kemudian kalau sudah, nah di sini proses outputnya itu juga sama, harus menggunakan perulangan bersarang karena 2 dimensi. Jadi ini perulangan untuk baris sama, ini juga untuk kolom. Dari data-data yang tadi sudah diinputkan di C-in array ini atau C output, maka kita tinggal panggil C output array yang tadi sudah diinputkan datanya, ini kita panggil. Kemudian dari data tersebut yang tadi kita inputkan dipisahkan dengan spasi. Kemudian kalau pada proses penginputan nilai yang tadi sudah dikerjakan di atas, yaitu untuk kolom, maka pada saat menampilkan nilai kolom selesai, sebelum menuju ke baris berikutnya, di sini ditambahkan enter. Baru dia akan pindah ke perulangan yang baris. Nah, sebagai untuk outputnya, nih misalkan 1 2 3 4 5 6. Nah, jadi outputnya seperti ini. Ini baris yang pertama, ini baris yang kedua. Jadi barisnya, ini baris indeks 0, baris indeks 1. Ini kolom 0, kolom 1, kolom 2 indeksnya, tapi elemennya tetap dari 1. Jadi kalau elemen itu kita mengurutkannya selalu dari nomor 1, tapi kalau indeks itu selalu dimulai dari 0. Nah, sehingga di sini sudah ada 2 baris dan ada 3 kolom. Ini untuk array yang 2 dimensi. Kalau karakter gimana? Sama. Deklarasinya nanti sama, tinggal nanti di sini ada datanya ini ada contohnya sebentar. Nih, kalau untuk yang array 2 dimensi untuk yang nama atau tipe data karakter sama, tinggal di sini ada tambahan batas untuk panjang digit dari masing-masing. Ini sama persis prosesnya dan perintahnya sama, hanya yang beda di deklarasinya saja. Deklarasinya di sini tipe data karakter, nama arraynya adalah nama. Ini untuk elemen dari baris, ini elemen kolom, ini panjang digitnya. Nah, yang nanti akan diinputkan itu cukup baris dan kolom. Angka yang ini yang untuk panjang digit tidak perlu dituliskan. Ini juga sama, ini baris dan kolom saja. Nih, coba dijalankan. Misalkan
Ani, Ina, Ita, Tia, Tio. Terus siapa lagi ya? Ina. Oh, Ina udah. Nah, di sini jadi baris yang pertama itu ada Ani, Ina, Ita, kemudian baris yang kedua ada Tia, Tio, Inu. Sama ya, jadi bariskan kolomnya. Oke, ini untuk array 1 dimensi dan 2 dimensi dan yang tipenya integer dan karakter ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya Bu, Boleh? boleh lihat yang itu 1 dimensi tidak Bu? 1 dimensi yang ini. Iya, Mm-mm. eh, agak scroll ke bawah Bu, tadi ada itu Bu, edit array. Mm-mm. Itu perbedaan edit array sama GoTo itu apa ya Bu? Kok kayak Goto. pengulang gitu Bu? Iya. Oke. Kalau goto, perintah goto itu sebenarnya digunakan untuk loncatan. Jadi kita akan mengulang pada baris berapa sih? Jadi kita akan eh, kalau gini, goto itu sebenarnya bukan perulangan. Jadi karena bukan perulangan, dia hanya bisa kita gunakan, kita mau kembali ke baris berapa, kita akan menjalankan perintah pada mulai baris keberapa. Tapi kalau perulangan itu sifatnya konstan, kita akan mengulang dari proses mana sampai mana, itu konstan, sudah jelas. Tapi kalau goto itu hanya saya ingin memulai, saya ingin mengulang pada baris ke-21 sampai bawah gitu. Jadi kalau goto itu hanya untuk loncat, jadi yang mau akan kita ulang itu mulai dari baris berapa. Kemudian kalau perulangan itu sudah jelas bahwa akan diulang dari proses 1 sampai 3, misalkan itu sudah jelas dari batas dan akhirnya itu sudah jelas. Nah, jadi kalau goto itu hanya digunakan untuk loncat gitu. Itu ya, paham nggak? Terima kasih. Paham Oke, Bu, terima kasih Bu. sama-sama. Yang lain ada? Saya Bu mau nanya Bu, Mm-mm. tolong minta tolong diatasin Bu. Oke, sudah Lagi Bu. ya. Nah, itu kan pada bagian int array Mm-mm. underscore 1D Mm-mm. terus kurung kotak 3. Mm-mm. Nah, pertanyaan saya yang dulu yang belum pernah dijawab itu kan pernah kayak ngasih dalam kotak kurung itu Mm-mm. dikasih tanda bintang. Terus bedanya dikasih Oh, tanda bintang sama dikasih angka itu apa itu? oke. Itu kalau tanda bintang itu namanya adalah pointer, Mbak. Pointer kita belum sampai materinya. Jadi kalau saya jelaskan sekarang nanti malah bingung. Bintang itu ada materi tersendiri, yaitu nama materinya adalah pointer. Nanti kalau sudah sampai dengan materi pointer, baru saya jelaskan perbedaannya di mana. Karena pointer itu satu materi sendiri, satu tema sendiri. Jadi kalau saya sisipkan di sini nanti malah bingung yang mana bedanya yang pakai bintang dan yang lainnya. Karena pointer itu nanti simbolnya tidak hanya bintang. Ya, jadi ini ditunggu dulu untuk jawabannya ya. Nanti ketika materinya sudah sampai pointer, baru saya jelaskan semuanya. Oh iya Bu, makasih Bu. Oke, sama-sama. Yang lain ada nggak? Ya ada? Belum Bu. Belum. Oke. Kemarin di teori 2 minggu lalu kalau nggak salah ya, pada saat saya menjelaskan array itu ada materi yang edit segala macam itu ya, ada edit, ada hapus gitu, kemarin sudah saya jelaskan, ingat nggak? Lupa. Lupa Bu. Oke. eh ini aja. Ini nanti kalau lupa bisa dilihat lagi materinya ya. Ini saya tambahkan untuk ini, kelihatan nggak kalau tidak saya slide kelihatan? Kelihatan kok Bu. Sebentar. Kelihatan Bu. Sebentar, saya cari background yang agak gelap biar ini. Oke, ini ada operasi-operasi array 2 dimensi. Jadi array 2 dimensi itu kita sebenarnya sudah belajar metrik ya.
Ya, ada yang masih ingat operasi-operasi metrik. Saya yakin waktu di SMA sudah jago semua masalah permatematikaan ya. Ya, jadi nanti bisa sharing di sini kalau untuk metrik itu rumusnya seperti apa gitu ya. Nah, coba di sini di materi 2 dimensi ini operasi metrik yang kita pakai itu ada input, ada output. Tadi sudah ada input sama output ya. Kemudian ada penjumlahan, ada pengurangan, ada transpose, ada mengambil diagonal matriksnya, kemudian ada menampilkan nilai maksimal dan minimal dari hasil metrik tadi, kemudian ada perkalian metrik dengan konstanta tertentu, kemudian perkalian antar metrik itu sendiri. Nah, ini operasi-operasi yang bisa kita gunakan. Nah, ini nanti akan berguna ketika kita mungkin sudah mau masuk ke konsentrasi di level tertentu ya, misalkan kita mau konsen ke data science atau mungkin ke data analis atau yang lainnya, itu nanti akan bertemu dengan metrik seperti ini. Mungkin pada saat kita sekarang semester 1 belum begitu bermanfaat karena masih dasar semua ya, tapi nanti pasti akan kepakai. Nah, di sini ini belum saya upload. Saya mau menjelaskan saat ini juga masih ragu karena takutnya kalau tadi masih banyak yang bingung, saya jelaskan untuk tambahan ini juga makin bingung. Nah, ini sebaiknya mau dijelaskan sekarang atau mau dicoba dulu latihan yang tadi? Coba dulu aja, Bu. Coba dulu. Latihan yang dulu tadi. Oke, latihan yang re tadi ya. Ya, Iya, Bu. karena ini untuk operasi array 2 dimensi yang metrik ini kan lumayan susah karena selain berlogika juga menghitungnya juga kita harus tahu rumusnya gitu ya. Jadi ketika nanti saya mau menjelaskan ya agak ragu juga, takutnya nanti malah semakin bingung kalau yang tadi belum dicoba. Oke, kalau gitu kita coba dulu aja ya, kita coba dulu aja untuk yang array 1 dimensinya tadi ini kelihatan ya. Oke, silahkan dicoba dulu aja, nanti kalau misalkan ada yang salah bisa ditanyakan ya. Ya, silahkan.